Selamat datang kembali di channel pendidikan. Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik semuanya. Pada video kali ini kita membahas secara dalam mengenai tips menulis esai TPG Prajabatan 2022, khusus gelombang 2. Sebelum saya membahas lebih dalam, saya memohon untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Apabila logo lonceng tersebut Bapak Ibu bunyikan, itu ketika saya upload video, itu secara otomatis akan muncul notifikasi di HP masing-masing. Insya Allah kedepannya dan sampai akhirnya saya tetap mengupload informasi terbaru atau info-info tips mengenai dunia pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membantu mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya tadi. Oke, pada kali ini kita akan membahas tips trik ya menulis esai. Di sini ada 14 butir tips dari saya pribadi. Dimanapun Bapak Ibu temui di sini tidak akan ada, hanya ada di video ini ya. Tips triknya yang pertama, saya garis kuningkan. Pastikan jaringan internet kuat dan hindari memakai WiFi umum. Jaringan internet kuat, why? Kenapa? Sebab ketika Bapak Ibu membuka SIM PKB itu di Google Chrome, Google biasa, itu membutuhkan jaringan ya, apalagi Bapak Ibu menggunakan laptop ataupun notebook ya. Sebab juga kita dalam menulis esai itu tidak sebentar, bahkan itu lama, membutuhkan kecepatan jaringan yang kuat, dan hindari memakai WiFi umum. Biasanya WiFi umum ini ada batasannya. Misal kalau 10 HP penggunanya tuh lebih dari 10 HP itu, maka akan lelek jaringannya ya. Nah, sementara ya misalnya itu di tempat WiFi umum yang akan kita tuju itu udah 10 orang yang menggunakan, 11 dengan kita. Nah, otomatis udah 11 itu akan lelek jaringannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, ya silakan dicoba ya. Kemudian yang kedua, buka SIM PKB-nya di notebook, laptop, ataupun komputer. Sebab kalau Bapak Ibu buka dengan HP, itu dalam menulis esai itu panjang-panjang Bapak Ibu. Panjang, sangat panjang sekali. Nah, nanti khawatirnya kita kena jari ini segala macam kesalahan, atau jarinya besar-besar, nggak mampu ngetik dengan baik ya. Makanya gunakan notebook, kalau tidak ada notebook gunakan laptop, kalau tidak ada laptop gunakan komputer. Kemudian yang ketiga, lengkapi biodata terlebih dahulu, lalu klik menu esai. Nah, ini saya ada bukti screenshotnya. Nah, kira-kira seperti ini. Seperti ini tampilan layar SIM PKB-nya nanti ya. Nah, Bapak Ibu dianjurkan untuk mengklik biodata terlebih dahulu agar bisa mengisi biodata diri, nama, alamat, domisili, dan lain-lain ya. Apabila sudah datanya sudah terisi dengan baik, maka akan muncul tanda centang warna biru. Itu bisa dikatakan sudah berhasil. Oke. Kemudian di dalam menu esai ada butir A sampai G, esai yang harus diisi. Nah, bayangkan
huruf A sampai G. Berarti A, B, C, D, E, F, G. Ada 7. 7 esai yang akan diisi. Nah, dalam 7 itu, satu buah esai itu ada pula subbabnya atau anak-anaknya. Ya. Nah, dalam subbab itu minimal 500 kata. Kalaupun Bapak Ibu isi 469 itu tidak akan terisi. Ya. Bayangkan, banyak 7 item. 7 buah esai yang harus akan kita isi. 5. Kerjakan berurutan. Sebab kalau belum siap butir A, maka sistem tidak akan buka urutan berikutnya. Nah, benar. Makanya, Bapak Ibu isi dengan baik. Ya, isi dengan baik dan sesuai pengalamannya. Sebab Bapak Ibu tidak bisa loncat-loncat untuk isinya. Saya tidak paham A. Yang C ini saya paham, yang C aja dulu tidak. Karena itu sudah dari sistem. Kemudian yang keenam, tulis esai minimal 500 kata. Kalau kurang satu angka saja seperti 469, itu sistem itu tidak akan bisa diokekan. Ya, tidak bisa diklik selanjutnya. Oke. Nah, itu. Kemudian nomor 7 sampai nomor 10 ini adalah tips yang paling penting. Ya. Yang nomor 7, tulislah esai sesuai pengalaman kita, bukan mengarang bebas. Nah, misalnya kita, ya saya, ya baru tamat, baru 1 tahun ini, otomatis tidak ada pengalaman. Iya, yang diminta itu pengalaman 3 tahun terakhir. Ya, bisa jadi kalau baru tamat misalnya pengalamannya di kampus. Ya, di kampus. Nah, bagaimana ceritanya yang sudah lama tamat? Nah, yang sudah lama tamat ini pasti banyak pengalamannya. Apa aktivitasnya dilakukan sehari-hari gitu. Nah, yang sudah lama tamat ini dan bagi yang sudah lama tamat ini kan banyak pengalamannya. Misalnya ada di bidang politik, ada di bidang hukum, misalnya ada di bidang sosial, ada di bidang pendidikan. Nah, saya anjurkan tulislah pengalamannya di bidang pendidikan sebab kita itu mengikuti pendidikan profesi guru. Guru, ya. Ya, tujuan dari PPG ini apa? Untuk mencari guru-guru yang bisa dijadikan menjadi guru profesional. Makanya tulislah pengalaman Anda yang berbau pendidikan. Ya. Kemudian ambil satu tema besar dalam isi esai, ya, yang nomor 8. Nah, ini ya. Nah, contoh tadi yang pendidikan tadi. Patok pemikiran kita atau tulis di buram kira-kira kegiatan mana yang harus kita tuangkan menjadi esai atau pengalaman mana. Ya, saya sarankan pengalaman pendidikan. Nah, pengalaman pendidikan seperti apa agar nantinya tidak terjadi diskomunikasi, ya. Gitu. Sehingga esai yang kita isi itu terarah dan terukur, bukan mengarang bebas. Ya. Yang nomor 9, pengalamannya kalau dapat mengenai dunia pendidikan, ya. Ya, ini seperti yang sebutkan tadi. Misalnya pengalaman menjadi relawan rumah bacaan, nah, itu sangat bagus sekali. Sebab itu sejalan dengan visi misi PPG atau tujuan PPG, ya. Menciptakan guru profesional. Guru profesional itu memiliki 4 kompetisi: pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Dengan adanya rumah baca, tentu kompetisi kepribadian, sosial, dan lain-lain itu akan terbentuk, ya.
Ya, sebab ini kegiatannya kegiatan relawan, tidak dibayar, tidak digaji. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, itulah. Kemudian nomor 10, simpan esai yang dibuat di kertas buram. Nah, yang nomor 10 ini. Saya menganjurkan simpan, ya, esai di kertas buram. Di web PKB-nya juga disuruh simpan esai Anda di buram. Ya. Itu membantu untuk mengingatkan Anda apabila Anda lupa nantinya. Ya. Kemudian, nomor 11, jika Anda mengalami kelelahan mengisi esai, silakan log out sebab jawaban Anda akan tersimpan otomatis. Nah, ini Anda tidak usah khawatir dan tidak usah takut. Nih, saya lelah sekali. Baru sampai yang poin C, huruf C. Saya isi esainya. Ini saya sudah lelah ceritanya. Boleh klik simpan di esai itu, lalu klik aja keluar dari Google itu, matiin laptop, notebook atau komputernya langsung. Nah, nanti setelah itu mau mengisi kembali di hari berikutnya, ya isi yang lama itu masih tersimpan. Jadi tak usah khawatir ya Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 12, pastikan semua jawaban esai Anda tersimpan. Nah, ini ya. Nah, ini untuk mengantisipasi. Nah, nanti kita cepat-cepat mau selesai ya. Cepat-cepat mau selesai, tapi esainya tidak tersimpan. Maka perhatikan semua esai itu perhatikan dulu, baru kita log out. Atau jangan log out, atau keluar aja di Google tanda X ya. Nah, ini seperti ini kira-kira lah. Ini kursor saya nih di ujung ini. Ini kan ada di Google nih tanda X warna merah itu. Kemudian yang ketiga, istilah esai tersebut di tempat yang nyaman versi Anda. Ya, sebab esai itu mengisi esai itu tidaklah mudah, apalagi minimal 500 kata. Bayangkan 500 kata, ada 7 item. 7 item itu ada pula butirnya, ya. Kalau satu item tuh kalau tidak salah ada 5 butir atau 4 butir. Bayangkan berapa ribu kata yang Anda pikirkan, ya. Makanya tempat nyaman versi Anda, ya. Kalau saya sendiri tempat nyamannya ya pertama di tempat yang tidak orang ramai, terus ketika malam sunyi. Nah, itu nyaman otak bekerja. Ya, itu versi saya. Belum tentu versi Anda. Nah, nah, gimana cara mengetahui nyaman versi Anda itu? Ketika otak itu bekerja, berpikir dengan baik, itu udah nyaman. Tapi kalau otak Anda masih gelisah, lihat esai, lihat HP, lihat laptop, lihat media sosial, nah itu bukan belum nyaman. Berbicara dengan keluarga, dengan ini, dengan itu belum nyaman, ya. Oke, yang ke-14 itu berdoa, ya. Bahkan Anda harus berdoa di sepertiga malam, ya. Dianjurkan. Kalau sifatnya doa itu ya sifatnya lama. Ya. Kalau Anda baru berdoa 5 hari ini, seminggu ini, apalagi berdoa Anda itu hanya dalam sholat 5 waktu, ya memang tidak bisa. Doa itu ya jangka panjang. Seharusnya sebulan sebelum ini Anda berdoa, gitu. Setahun sebelum ini Anda berdoa, begitu. Oke, terima kasih yang telah memperhatikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan untuk chat di kolom komentar
di channel ini ya. Insya Allah saya akan jawab dan saya akan membimbing kita semuanya sesuai dengan informasi yang saya dapatkan, insya Allah valid. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.